Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Perahu yang membawa 11 penumpang di Asmat dihantam gelombang tinggi, 3 penumpang hilang. Polisi kembali tertibkan pedagang yang masih berjualan di Pasar Lama, Boswesen, Sorong. Cek kondisi kesehatan, Komnas HAM bertemu Gubernur Papua, Lukas NMB, di kediaman pribadi. Tiga orang di Timika ditangkap tim Satgas Gakum Damai Kartens Polda Papua karena melakukan transaksi jual beli senjata api beserta puluhan butir amunisi. Dari 3 orang tersebut, salah satunya bernama Yanto yang merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilayah Timika yang merupakan organisasi yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Sementara 2 orang lagi adalah Ketua KNPB Sektor Jayanti dan anggota KKB Kodap 8 Kemabu Intan Jaya. Amunisi tersebut diketahui milik Yanto yang menjualnya ke kelompok KKB Kemabu Intan Jaya melalui seorang perantara. Untuk peluru per butir dijual seharga Rp200.000. Polisi saat ini masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan amunisi tersebut. Situasi di Jalan Pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura menjadi ramai saat warga memukul-mukul tiang listrik sehingga suara yang ditimbulkan membuat panik pengendara motor. Usut punya usut, rupanya warga Yotefa sedang marah karena penghuni asrama mahasiswa Kaonak kerap mabuk minuman keras dan melempari pengendara yang melintas dengan batu. Warga yang tidak terima akhirnya menyerang asrama mahasiswa Kaonak serta memukul tiang listrik hingga menimbulkan kebisingan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar warga berhenti menyerang. Ratusan tenaga buruh bongkar muat di Pelabuhan Laut Jayapura yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia berunjuk rasa menuntut perusahaan jasa pengurusan transportasi atau JPT yang memiliki kantor cabang di Jayapura agar bermitra dengan ekspedisi lokal Papua. Menurut buruh pelabuhan, tidak kurang dari 30 perusahaan ekspedisi di Jayapura saat ini terancam bangkrut dan berencana memecat karyawannya. Tuntutan buruh Pelabuhan Laut Jayapura itu agar tidak terjadi monopoli yang dilakukan perusahaan dari luar Papua. Para pedagang pasar modern yang mayoritas mama asli Papua mendadak menggelar dagangan mereka di kantor pemerintah Kota Sorong. Ini dilakukan bukan karena mama Papua ingin menggait pembeli, namun sebagai bentuk protes kepada pemerintah setempat agar segera menertibkan pedagang yang masih berjualan di Pasar Lama. Puluhan pedagang ini akan terus menggelar dagangan mereka di kantor pemerintah Kota Sorong. Pedagang menuntut agar Pemkot Sorong segera menertibkan Pasar Lama. Direktorat Polairut Polda Papua Barat berhasil mengungkap perdagangan satwa yang dilindungi. Polairut menyita 16 satwa yakni 15 ekor burung kasturi kepala hitam dan seekor kakatua hitam. Selain itu, petugas juga menangkap seorang warga yang diduga pemilik ke-16 satwa tersebut yang berencana akan menjualnya keluar Papua. Ke-16 satwa dilindungi tersebut disita di Kampung Kalobo yang berada di Raja Ampat, lalu dibawa ke Mapolda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan.
Upaya pencegahan terhadap penyelundupan satwa dilindungi menjadi perhatian serius karena penyelundupan satwa jenis ini marak terjadi. Polres Jayapura menyita puluhan botol minuman keras impor berbagai merek dari tempat hiburan malam di Entrop, Kota Jayapura. Minuman keras ini ternyata tidak memiliki label resmi dari pemasok atau distributor yang tercatat sebagai importir resmi di Papua. Seperti diketahui, peredaran minuman keras diatur secara ketat dan dikenakan pajak yang tinggi. Bisa dipastikan minuman keras tanpa label masuk secara ilegal atau diselundupkan. Penyelundupan minuman keras biasanya masuk ke Jayapura melalui jalur laut. Jalur laut masih sangat longgar sehingga kerap dimanfaatkan penyelundup. Polres Mimika menggelar razia sajam dan miras di pintu masuk Kuamki Narama, Timika. Setiap kendaraan yang masuk diperiksa polisi, dan dari hasil razia, polisi menyita sejumlah alat tajam berupa parang dan badik, bahkan minuman keras. Polisi tidak menjatuhkan sanksi hukuman bagi pengendara yang tidak membawa STNK atau SIM, melainkan hanya teguran. Razia ini juga dilakukan untuk mengamankan pertemuan dua kepala adat di Kuamki Narama yang melakukan penggalangan dana untuk pembayaran ganti rugi atas bentrokan dua kelompok yang terjadi 3 tahun lalu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.